Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian, para petani walet Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, kembali lagi saya berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Saat ini kita sedang melihat proses pengerjaan RBW. Kebetulan RBW ini adalah RBW binaan saya. Dan yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah proses pemasangan papan sirip pada lantai 2. Karena kita sudah proses pengerjaannya sudah masuk ke lantai 2. Mari kita masuk sama-sama. Namun sebelumnya kita bagi-bagi masker dulu, masker baru kepada para pekerja, untuk menghargai upaya pemerintah dalam hal menanggulangi virus COVID-19 demi untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Kita cari kerja di luar aman, keluarga di rumah juga kita aman. Salah satu daripada protokol kesehatan itu adalah menggunakan masker. Kemudian setelah kita melakukan pekerjaan, kita cuci tangan, kemudian kita mandi bersih. Pakaian yang kita gunakan di luar usahakan dicuci dengan bersih. Tapi wah, ini masker tak pakai. Iya, masker baru supaya aman. Iya, masker baru teh. Kasih juga di atas. Mari kita menuju ke lantai 2. Namun sebelumnya saya ingin memperlihatkan situasi di dalam RBW ini. Ini adalah kamar ukuran 3x4, tempat penyimpanan ampli dan alat-alat lainnya. Kemudian ini adalah lantai bawah. Alhamdulillah proses pengerjaannya kemarin ini kita sudah videokan, kita masukkan ke channel kita ini. Sekarang saya masuk ke dalam tahap pemasangan papan sirip pada lantai 2. Kemarin pemasangan papan sirip pada lantai 1 kita sudah bahas ya. Sekarang kita masuk ke lantai 2. Nah, untuk menggapai lantai 2 ini kita harus memanjat ke atas. Nah, pada konten kita kali ini adalah membahas tentang proses pemasangan papan sirip pada lantai 2. Perlakuan kita sama ya. Jadi papan sirip ini terpasang pada papan mal yang berada di sebelah dalam, kita tidak cabut. Seperti ini, jadi papan ini tidak tertanam di bantalan, melainkan papan mal yang berada di sebelah dalam tempat kita memaku papan sirip seperti ini. Nah, jarak pemasangan papan sirip ini jaraknya itu 30 cm per satu papan sirip seperti ini. Kemudian sebelum kita memasang papan sirip ini,
terlebih dahulu kita melakukan pengecoran bantalan tengah dengan bantalan keliling daripada bangunan ini. Setelah bantalannya mengeras, kemudian kita melakukan proses pemasangan terhadap papan sirip ini. Jenis kayu yang kita gunakan pada bangunan ini adalah kayu nato jenis merah, ya. Kayu nato jenis merah. Kayu ini sendiri kita sudah jemur kurang lebih 6 bulan lamanya, ya. Sebelum bangunan ini kita kerja, terlebih dahulu kayu ini kita sudah pesan, kemudian kita jemur selama 6 bulan dengan susunan yang berdiri. Jangan disusun tidur, tetapi berdiri, agar manakala kayu ini terkena hujan, langsung kayu ini bisa kering. Kalau kita susun tidur, airnya akan tinggal di sela-sela papan, sehingga papannya bisa rusak. Kita lihat sendiri kayu ini kualitas bagus karena keringnya sudah bagus, sehingga untuk jamuran insya Allah mungkin tidak, karena getah daripada kayu ini sudah hilang. Biasanya yang mengundang jamur adalah getah dari kayu itu sendiri yang belum terlalu kering dan masih basah, sehingga ketika terkena air sedikit bisa jamuran seperti itu. Nah, kita melihat proses pemasangan papan sirip ini sedang berlangsung. Yang saya ingin jelaskan adalah tempat di mana papan sirip ini kita pasang. Kebetulan ada satu bagian ini yang belum terpasang. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita lihat papan sirip yang berada di sebelah dalam ini kita buat sebagai papan mal, ya, tempat kita memaku papan sirip bersama dengan potongan papan sirip untuk menjaga jarak dari papan sirip itu sendiri. Seperti ini. Papan mal ini nanti kita tidak bongkar. Kemudian pada bagian bawah daripada papan ini, papan mal ini, kita pasang papan dengan ukuran 10 cm lebarnya, ya, 10 cm. Papan ini nanti kita cabut, sehingga hasil corannya akan seperti di atas, seperti itu. Di samping untuk menyangga penyangga papan sirip, yang dimaksud penyangga papan sirip papan mal yang tadi itu, ya, sehingga seakan-akan papan ini tertanam. Seperti kita lihat papan yang berada di sebelah dalam itu seakan-akan tertanam. Itu disebabkan karena papan dengan ukuran lebar 10 cm ini kita pasang di samping bawah daripada papan bantalan ini secara persegi. Jadi papan ini kita gunakan dua, satu berada di atas, satu berada di bawah. Kita pasang secara siku, ya, kita pasang secara siku, kemudian kita tempelkan pada bagian bawah daripada papan sirip ini. Seperti ini modelnya nanti.
ketika papan lebar 10 cm ini dipasang seperti ini model. Ini model siku ya. Model siku. Kemudian kita tempelkan di samping bawah daripada papan mal yang kita sudah pasang di atas tadi. Nah, ketika papan yang saya jelaskan tadi ini dicabut, model siku, jadinya akan seperti ini. Nah, akan bantalan ini menyanggah papan sirip seperti itu. Jadi papan penyangga papan sirip yang tertanam pada bagian dalam akan kuat. Seperti itu modelnya ya. Nah, kita lihat proses pemasangan tiangnya pada bagian sudut depan seperti ini. Nah, di hadapan kita sedang kita lakukan pemasangan batako pada bagian depan, karena kemarin terakhir kita pasang dinding pada bagian depan ini karena tempat dilaluinya material dari bawah, sehingga terakhir kita pasang dinding bagian depan ini. Nah, jarak daripada pipa ventilasi ini sendiri berjarak kurang lebih 70 cm. Nah, kita lihat batako panjangnya masing-masing 30 cm. Kemudian ada antaranya juga, sehingga kita simpulkan berjarak 70 cm daripada pipa ventilasi ini. Seperti itu. Tersyarakan alaman lain itu tato kutiro tuh. Oh, itu hanya selingan untuk mengobat rasa capek. Jadi tidak lupa juga saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian yang mencari rezeki di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Karena masker itu yang bisa menghindarkan kita dari virus COVID-19. Di samping itu, setelah kita pulang ke rumah, usahakan baju langsung dicuci, kita mandi ya, agar ketika ada virus yang melekat pada diri kita bisa bersih, agar keluarga kita di rumah yang selama ini kita carikan nafkah bisa aman dan sehat. Seperti itu. Nah, saya lupa menjelaskan tadi bahwa pada papan sirip ini ada kita pasang baut, kita tanam pada bagian dalam coran bantalan. Tujuannya adalah untuk menahan atau memberikan kekuatan kepada penyangga papan sirip ini. Jadi ini yang saya maksud penyangga papan sirip, karena ini tertanam pada bagian dalam tempat kita memaku papan sirip bersama dengan papan yang kita potong-potong berjarak 30 cm ini, untuk menjaga jarak daripada papan sirip. Seperti itu. Jadi kita potong sepanjang 30 cm semua rata, sehingga papan sirip semua jaraknya sama, yaitu 30 cm. Terkadang saya melihat juga di antara saudara-saudara kita sekalian ada yang memasang papan sirip tertanam di dalam bantalan.
Pernah saya juga memasang seperti itu, tapi saya melihat bahwa ujung dari papan sirip yang tertanam pada bagian dalam itu cepat kalah karena tertanam pada bagian bantalan. Jadi ketika bantalan basah, mungkin karena terkena resapan hujan, sehingga dalam jangka lama kayu itu akan lapuk, sehingga kita merubah proses pemasangan seperti ini ya. Jadi di belakang papan yang kita potong-potong di antara papan sirip ini ada papan. Inilah papan bantalan yang tertanam, nanti kita tidak cabut, bahkan kita pasang baut, itu ada lubangnya di atas untuk menguatkan papan pengikat bantalan ini, papan pengikat papan sirip. Contohnya di atas kita pasang baut juga tertanam di dalam bantalan ya, seperti itu modelnya pada papan penyangga papan sirip ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan naik ke atas dan menunjukkan cara pemasangannya. Jadi papan yang siku tadi kita paku ke ujung bagian bawah samping daripada papan penyangga papan sirip ini ya. Jadi ketika dilakukan pengecoran dari atas, maka bantalan akan muncul seperti ini. Nah, bantalan akan muncul serata dengan papan ini, itu maksud saya. Jadi ketika dicor dari atas, maka bantalan ini akan muncul serata dengan papan ini. Nah, tempat kita memaku papan yang kita potong-potong ini ya. Jadi papan yang kita potong ini kita paku ke papan ini karena sudah tertanam seperti itu. Jadi ujung daripada papan sirip ini tidak masuk ke coran bantalan, melainkan kita paku ke papan ini seperti itu. Aduh kak, ya tuh disanga ilmu kayak dibagai kita tambah tuh. Karena biasa tahu kena pasang itu papan sirip, nah pasti cor suara bantalan. Jadi makati kala anu na to papan sirip. Bodoh dulu kamu tahu bahasa Indonesia apa nih sengasan sih atau teh? Itu hanya selingan sedikit untuk mengobati rasa capek kita pada sore hari ini. Pada RBW lantai 2 ini kita sudah cor dengan menggunakan plat beton ya. Keuntungannya adalah di samping menambah kekuatan bangunan, juga pada saat kita berjalan di atas lantai tidak menimbulkan getaran pada papan sirip yang berada di bagian bawah. Kalau misalnya kita mampu, karena terus terang juga biaya yang kita keluarkan ini agak besar ya. Kalau mau pakai papan lantainya juga boleh, mau pakai plat beton juga boleh, sama ya, sama-sama menghasilkan. Tapi kalau untuk mau berpikir jangka panjang, lebih bagus kita plat dengan menggunakan plat beton. Jadi proses pemasangan papan sirip ini sangat rapi sekali, rapi seperti ini. Pada bagian samping sangat rapi karena tempat kita memaku papan sirip dan
papan pengatur jarak daripada papan sirip itu adalah papan pada bagian dalam ini. Jadi papan paku tidak bengkok-bengkok karena kita tidak memaku plat, tapi memaku papan yang berada di bagian dalam seperti ini. Nah, inilah contoh proses pemasangan papan sirip pada RBW dengan menggunakan lantai beton atau plat beton seperti ini. Jadi insya Allah setelah proses pengecoran pada bagian atas, nanti masih akan naik lagi satu lantai. Jadi gedung ini berlantai 3 seperti itu. Namun lantai 3 pada bagian atas hanya menggunakan papan. Jadi hanya 2 lantai saja yang diplat dari RBW ini. Nah, kita berjalan ke sana mendekati menara. Ya, kita lihat proses pemasangan papan sirip sangat rapi, ya. Paku tidak ada yang bengkok-bengkok karena kita tidak memaku di bantalan, melainkan di papan yang tertanam pada bagian dalam, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di video awal. Ya, kebetulan nanti tulangnya ini adalah tulang bantalan yang kita sudah cor sebelumnya. Kita cor setengah, ya. Kenapa kita bilang cor setengah? Karena kita munculkan besi pada bagian atas dari bantalan. Bantalan keliling ini sudah dicor, namun kita cor setengah, masih ada muncul besi pada bagian atas untuk mengikat besi plat nantinya yang kita pasang pada bagian atas. Besi plat atau besi lantai, plat lantai. Sehingga saling berkaitan antara bantalan dengan plat lantai, pembesiannya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kita mendekati menara. Perlakuan menara kita pada lantai 1 dengan lantai 2 sama, ya. Menara pada lantai 2 sama. Kita keluarkan keliling itu kurang lebih 40 atau 50 cm. Nah, tujuannya apa adalah seperti ini. Kita bisa berjalan bebas di sekeliling menara. Karena baru-baru ada kejadian, ya, saudara kita juga terjatuh pada RBW-nya di lantai 3 disebabkan karena tidak adanya pijakan yang keluar seperti ini. Pada saat proses pengerjaan ada sesuatu yang kita kerjakan di sekitar menara. Jadi diusahakan, ya, kita mengeluarkan coran plat, ya, kurang lebih setengah meter atau 40 cm di sekeliling menara ini, ya, agar kita bebas mengerjakan sesuatu di sekitar menara. Sama pada lantai 2, perlakuan kita sama. Jadi tujuan papan sirip seperti ini adalah untuk mengeluarkan coran atau plat pada lantai di atas papan sirip ini, tempat kita mengerjakan sesuatu di sekitar menara. Entah apakah itu kabel yang kita pasang, ataukah kita memasang suara tarik, memasang kabel, sehingga kita merasa aman dalam melakukan pekerjaan di sekitar menara. Kalau kita hanya mengandalkan kayu mungkin 1-2 tahun masih kuat. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, kayu itu akan lapuk dan dapat membahayakan nyawa kita. Oleh karena itu, saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin membuat RBW agar di sekitar menara kita buat seperti ini.
coran keluar tempat kita menginjak atau berpijak di sekeliling menara, kurang lebih setengah meter atau minimal 40 cm ya, seperti ini keliling di atas lantai 2. Ini kita mengambil gambar di bawah lantai 2. Insya Allah nanti proses pembersihan kita akan liput kembali pada lantai 2 di atas papan sirip ini, mulai dari proses pemasangan klasibor di atas papan sirip, kemudian pemasangan besi, cara pemasangan besi itu kita akan liput insya Allah nanti ya, sampai bangunan ini selesai, sampai kita masuk dalam tahap pemasangan Twitter. Kita akan videokan agar rekan-rekan sekalian bisa sedikit memahami tentang apa sih itu RBW dan modelnya seperti apa, karena RBW sekarang ini banyak macam-macamnya, tinggal kita mengambil referensi dari mana dan mau bagaimana, seperti itu. Tujuan saya hanya berbagi ilmu kepada saudara-saudara sekalian untuk mendapatkan amal jahiriah, agar ketika saya berpulang nanti ada bekal yang saya bawa. Ilmu saya ini gratis saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian tanpa dipungut biaya. Dan juga nanti pada saat saya melakukan pemasangan Twitter, saya juga akan melakukan siaran live atau siaran langsung agar saudara-saudara sekalian bisa melihat cara atau proses pemasangan Twitternya, sehingga bisa